cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pernahkah ada komentar mengenai kebiasaan tidur Anda? Atau Anda justru sering dapat protes atau komplain dari orang-orang terdekat karena terganggu dengan suara ngorok Anda? Nah, pernah? Sampai sekarang belum pernah. Suami nggak ngorok ya berarti ya? Nggak ngorok. Masih tidurnya nyenyak ya? Kalau saya memang ada kebiasaan sedikit saja ya. Nggak tahu mengganggu apa nggak. Yang terganggu kan orang sedikit, ini harus tetap hati-hati Michael. Betul. Karena ada bahaya yang mengintai di balik kebiasaan yang satu ini. Betul. Nah, kali ini rekan saya Michael Chandra akan mengungkap berbagai rahasia di balik kebiasaan ngorok dalam Kacamata Michael. Apakah Anda termasuk memiliki kebiasaan ngorok atau mendengkur saat tidur? Mungkin Anda tak menyadarinya. Biasanya kan kalau mendengkur itu kan orang-orang yang misalnya capek gitu kan. Biasanya kalau tidur mendengkur. Jadi pernapasannya mungkin ya. Kata orang sebelah sih ya. Sejauh apa mengganggunya kata pengalaman teman-teman di sekitar? Katanya sih berisik. Di malam hari. Ya sering. Ya. Kata siapa tuh Mas? Ya, kata orang tua sih. Orang tua. Atau sekedar malu-malu untuk mengakuinya? Kebetulan tidak. Hah? Tidak. Tidak. Betul dari pengalaman keluarga? Mengigau ya. Ini termasuk orang yang suka mendengkur atau ngorok nggak? Ya. Ya. Bisa diceritain Mas, komentar dari teman-teman sekitar apa? Ya katanya begitu. Apa? Begitu. Tidurnya berisik. Itu aja. Benar tidaknya Anda mendengkur, yang mengetahui pasti hanyalah pasangan atau orang di sekitar Anda. Bisa tidur. Terus ya berisik aja jadi nggak bisa tidur. Kesel kan? Enggak, paling kalau misalnya terlalu berisik aku bangunin aja. Ganggu sih enggak, tapi malah jadi ketawaan ya. Suka mendengkur atau ngorok? Banget. Ya ganggu sih. Sejauh apa ganggunya? Jadi nggak bisa tidur. Nah, Mas termasuk orang yang mendengkur atau ngorok nggak? Ngorok iya. Iya. Berdasarkan keterangan orang-orang di sekitar, keras atau enggak? Sedang. Mungkin Anda menganggap hal ini sepele, tapi tahukah Anda saat mendengkur Anda tidak tertidur pulas? Habis bangun tidur tuh bangunnya kurang segar. Kalau kurang segar kan malas bawaannya, karena oksigen yang masuk semalaman kan kurang. Kalau duduk begini sih mungkin tidak ada persoalan. Tapi kalau udah tidur, udah mulai tuh ngoroknya tuh, mulai tersumbat. Nah itu oksigen tuh udah mulai berkurang di dalam darah si pasien. Nah akibatnya yang paling gampang terjadi dikeluhkan si pasien, gampang marah kalau bangun, gampang mengantuk lagi. Kadang-kadang di mobil aja udah baru naik mobil 10 menit langsung tidur gitu. Banyak tuh gitu ya, jadi kadang-kadang tidak diperhatikan. Tapi kira-kira apa ya penyebab kita mendengkur atau ngorok? Itu volume udara dari hidung ke tenggorok ya, ke orofaring, nasofaring ya, hipofaring itu berkurang. Kalau gemuk ya, obesitas ya. Kalau orang kurus ngorok itu anak-anak biasanya atau dewasa muda ngorok juga karena tonsilnya terlalu besar. Nah harus dilihat tenggoroknya. Dilihat tenggoroknya kalau kelihatan tonsilnya T2, T3 atau T4 katanya nggak ada. Nah itu mungkin penyebabnya salah satu itu dari amandalnya itu atau dari hidungnya. Orangnya kurus, ininya miring, suka tersumbat, itu juga bikin ngorok jadinya. Gitu. Frekuensi bunyi dengkuran per jam akan menentukan berat tidaknya kasus dengkuran seseorang. Kurang dari 5 kali per jam, dengkuran Anda wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun dengkuran Anda termasuk ringan jika terdengar 5 hingga 15 kali bunyi per jam. 15 hingga 30 kali bunyi per jam tergolong sedang, lebih dari 30 kali berat dan perlu penanganan khusus.
Sebenarnya ada dua, jadi yang konservatif dulu ya biasanya dan operatif biasanya. Konservatif kalau kita tahu sebabnya karena berat badan berlebih, kita harus usahakan berat badannya turun ya supaya gejala mendengkur atau obstruktif sleep apnea hilang. Terus gaya hidup ya, alkohol juga pada yang biasa minum alkohol juga harus dihilangkan. Terus merokok juga harus dihilangkan. Itu yang pada konservatif gaya hidup ya. Lalu yang operatif nih apabila kita temukan kelainan seperti ada penyumbatan di jalan napas atas oleh karena septum deviasi, sekat hidung dibengkok sehingga sempit, atau tonsilnya atau amandel besar sehingga nutup jalan napas ya, seperti itu bisa kita lakukan tindakan koreksi dengan cara operasi. Jangan pernah anggap sepele dengkuran Anda karena dampaknya bisa meluas hingga mengancam kesehatan tubuh Anda. Tadi saya katakan jadi mendengkur yang itu kan gejala obstruktif sleep apnea. Jadi ada gejala berhenti bernapas seperti itu. Nah, pada kasus seperti ini akan terjadi peningkatan tekanan darah yang berulang-ulang dalam satu malam dia tidur. Pada waktu berhenti napas tekanan darah naik, jantung kerja cepat. Terus dalam satu malam berulang-ulang. Nah, pada yang ini kan kumulatif sifatnya ya. Jadi dengan pertambahan usia, mendengkur tidak diobati, lama-lama akan terjadi hipertensi dulu biasanya. Hipertensi berulang-ulang, terus lagi lama-lama akan terjadi kelainan jantung. Jantung akan kerja keras tiap malam. Itu berhenti napas, jantung akan kerja keras. Pada waktu seperti ini, nah lama-lama akan terjadi kerusakan pembuluh darah. Kerusakan pembuluh darah lama-lama akan terjadi penyumbatan di dinding pembuluh darah jantung. Nah ini akan menyebabkan serangan jantung. Akhirnya bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani sejak awal. Mungkin kalau diintervensi dari awal, mungkin nggak sampai seperti ini. Gitu. Pemirsa, orang ini mungkin tidak pernah menyadari bahwa kebiasaan ngoroknya ternyata bisa saja menimbulkan persoalan kesehatan. Nah, jika Anda termasuk orang yang pernah mendapat komplain dari pasangan atau orang-orang di sekitar Anda seputar kebiasaan ngorok Anda, nah mulailah periksakan kesehatan Anda. Karena tidak ada salahnya mencegah tubuh dari berbagai macam penyakit sejak dini. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Nah, mulai sekarang kita harus lebih waspada terhadap kebiasaan-kebiasaan kecil yang suka kita lakukan sehari-hari. Betul, dan mungkin pasangan nanti bisa menghitung berapa kali dalam 1 jam, Michael. Ya, kalau sudah berat, langsung bawa ke dokter ya, ke rumah sakit terdekat. Supaya mencegah penyakit yang lebih berat.